Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Ngopi Gaya, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Nah, untuk itu kita bakal ngobrol dengan guru-guru yang hebat, yang gayeng di Jawa Tengah nih. Telah bersama kita semua di sini ada Pak Juni paling ganteng sendiri. Saya akan memperkenalkan beliau bernama Juni Trisetiono SPD atau yang akrab disapa Pak Juni. Pak Juni. Ya, beliau adalah ketua dari tim The Big Book. Oke, selanjutnya ada Bu Desi yang cantik sekali ini. Iya. Ini Bu Desi Eka Purnami SPD, Betul. anggota dari tim The Big Book. Jadi Tribuners, keduanya ini merupakan Fasda Tanoto Foundation dari Kabupaten Tegal. Kita bakal ngobrol banyak bersama beliau-beliau ini, guru-guru gayeng yang ada di Jawa Tengah. Langsung saja, boleh ke siapa dulu ya? Ke Pak Juni dulu nih. Siap. Ya. Oke, Pak Juni. Pak Juni dan juga tim The Big Book ini merupakan Fasda Tanoto Foundation Kabupaten Tegal untuk proyek Fasda Perubahan. Nah, boleh dijelaskan dulu nih, proyek tersebut sebenarnya proyek apa sih, Pak? Ya, jadi Fasda Tanoto Foundation, waktu itu Tanoto Foundation punya sebuah proyek atau program Fasda Perubahan. Kemudian saya salah satu Fasda Tanoto Foundation di Kabupaten Tegal. Itu kita berlima, itu membuat sebuah kelompok komunitas belajar ya, karena waktu itu ada programnya adalah Fasda Perubahan, bagaimana kita membuat sebuah pelatihan ataupun sebuah proyek untuk meningkatkan kompetensi guru terutama di Kabupaten Tegal. Nah, kita berlima akhirnya sepakat membuat sebuah proyek yaitu namanya The Big Book. Kami punya kelompok namanya The Big Book, itu saya sendiri, kemudian di sebelah saya ada Ibu Desi Eka Purnami, kemudian yang bertiga ada Mas Imam Heri Setiawan, kemudian ada Mas Agus Trianto, dan juga ada Mbak Imratul Nur Hidayah. Kami semua guru yang ada di Kabupaten Tegal, terutama di 3 kecamatan, seperti itu. Oke, dengar-dengar The Big Book ini ada singkatannya. Bu Desi, boleh dong? Oh iya. Betul sekali. Apa nih, Bu Desi? Ya, baik Tribuners, kalau The Big Book ini merupakan akronim dari kita berlima, Mbak. Karena kita kan berasal dari 3 kecamatan, Balapulang, Bojong, dan Kedung Banteng. Kalau big-nya itu bukan kita yang big ya, Mbak ya. Tetapi kalau big-nya itu Balapulang Indah Group, itu kami bertiga, Pak Juni, saya dan Pak Imam Hiri. Kemudian book-nya itu Bojong Oke dan Kedung Banteng Keren. Keren sekali. Kami juga punya ini punya apa lagi, Dik? apa sih namanya ya? Semboyan atau apa ya istilahnya ya? Kita juga Big Book, punya gitu kan. semboyan untuk The Big Book, Gemar Membaca. Oke, nanti kita akan bedah lagi untuk semboyannya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu mungkin saya tanya ke Pak Ketua dulu nih. Pak, proyeknya dari tim The Big Book sendiri apa nih Pak? Boleh dijelaskan ke Tribuners? Jadi proyek yang kami laksanakan itu pembuatan Big Book. Jadi sebenarnya Big Book itu adalah buku besar ya kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi buku besar itu buku cerita untuk anak-anak yang fontnya atau tulisannya besar dan juga ada gambarnya besar dan diperuntukkan untuk kelas awal, kelas 1 dan 2 yang dengan tujuannya itu adalah untuk mereka gemar membaca dan masa anak-anak itu kan masih susah, mungkin ada yang susah mengeja, membaca. Nah, guru nanti akan membantu mereka dengan buku tadi. Oke. Dengan besar tadi. Baik. Ngomong-ngomong nih, kenapa dipilih buku besar atau The Big Book nih? Kenapa nggak buku kecil aja atau mungkin yang lain? Kenapa Bu Desi? Iya, Bu atau Desi? TTS gitu ya. Iya, Kenapa, Bu? karena kalau Big Book itu seperti karakteristik utama dari Big Book ya Mbak, itu ada tulisannya dibesarkan, kemudian dilengkapi dengan gambar, dengan tujuan itu menarik minat siswa untuk membaca. Ketika siswa melihat gambarnya, oh gambarnya menarik, itu dengan harapan akan timbul anak itu menjadi tertarik, kemudian ingin membaca ceritanya, seperti itu Mbak. Jadi karakteristik utama Big Book itu untuk menarik siswa. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa digunakan untuk anak-anak di kelas atas ya, di kelas 3 sampai dengan kelas 6 untuk mendukung gerakan literasi nasional. Oke, Seperti itu. baik. Kemudian nih, dari bukunya sendiri, buku besar ini sendiri isinya apa nih Bu Desi? Iya, kalau Big Book itu isinya bisa beraneka macam ya Mbak. Bisa dari kehidupan yang sangat dekat dengan siswa. Tetapi untuk tim kami, tim The Big Book ini kita punya beda. Kita ingin berbeda dari tim Big Book yang lain. Kita menciptakan Big Book yang mengangkat kearifan lokal. Jadi kemarin kita sudah sepakat dengan
teman-teman tim dan juga peserta pelatihan ya Pak Juni, Betul. bahwa Big Book kita itu bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal, baik dari makanan khas tradisional, kemudian situs-situs yang ada di Kabupaten Tegal, itu kita angkat di The Big Book ini. Seperti itu. Berarti bisa dibilang untuk The Big Book sendiri atau buku besar itu berisi cerita-cerita mengusung kearifan lokal yang ada di Tegal. Betul sekali. Betul. Kalau Big Book secara umum kan banyak yang hanya ceritanya misalnya aku bangun tidur atau berlibur ke pantai atau yang lainnya, tapi kami punya khasan yaitu mengangkat kearifan lokal yang ada di sini. Jadi kita pengen nih anak-anak yang ada di Kabupaten Tegal itu mengenal daerahnya, karena kan kita tahu sendiri bahwa anak-anak seringnya mungkin mereka sudah hafal dengan handphone dan sebagainya ya, mengakses itu banyaknya di luar. Nah, kita ingin mereka lebih mengarik dengan di lingkungan sekitarnya. Oke. Boleh minta contohnya isinya seperti apa? Apakah ada cerita rakyat yang khas Tegal atau apa? Bahas apa nih Pak? Jadi contohnya kemarin kita ke Kedung Banteng ya. Kedung Banteng itu ada satu guru yang membuat sebuah rancangan cerita itu tentang kuntulan. Nah, kuntulan ini apa nih? Iya. Kita belum tahu ya. Kuntulan itu seni seperti seni bela diri atau seni silat tapi berupa tarian gitu. Nah, tarian itu dengan iringan musik yang menggunakan rebana, dan mereka menggunakan gerakan-gerakan yang berupa tari, tapi gerakannya itu gerakan bela diri seperti itu. Dan itu memang sudah lama berakar di Kabupaten Tegal, mungkin dimunculkan lagi agar anak-anak tahu melalui yang dibuat. Oke, luar biasa. Saya penasaran sih. Tegal itu kan punya dialek atau bahasa yang khas. Iya. Apakah di The Big Book ini juga menggunakan dialek itu isinya ceritanya atau hanya menggunakan bahasa Indonesia saja nih? Betul sekali Mbak. Berarti karena kita punya ragam dialek yang khas, kemarin juga dari Kedung Banteng juga ya? Kedung Banteng ya. Itu mengangkat bahasa-bahasa Tegal yang memang anak-anak mungkin masih asing dengan bahasa tersebut, padahal itu bahasa asli, bahasa ibu dari kita. Jadi ada juga The Big Book yang memasukkan bahasa-bahasa menggunakan dialek asli Tegal, seperti itu. Oke, luar biasa sekali buku besarnya. Berarti orang ngapak, orang kepeda. Benar, orang kepeda. Berarti bisa dibilang buku besar ini untuk belajar pengenalan literasi, kemudian budaya. Sekali. Saya penasaran apakah juga mencantumkan angka, karena di kelas 1 dan 2 itu kan sudah dikenalkan angka di berhitung yang dasar. Apakah juga ada nih Pak? Iya, tentunya karena tidak hanya bacaan atau tidak hanya cerita, tentunya numerasi bisa dimasukkan dalam Big Book tadi ya, buku besar tadi. Jadi misalnya belajar mengeja angka, kemudian ada tulisan angka dan juga angka dalam bentuk mungkin animasi, hewan dan sebagainya, itu juga bisa dimasukkan di buku besar tadi. Oke, lengkap sekali berarti ya. Literasi, kemudian berhitung, mengenalkan budaya juga dalam satu paket ada di buku besar atau The Big Book ya, The Big Book ya. Oke. Kemudian ini nih, tadi sempat ngobrol Tribuners, katanya proyek ini dimulai dari Agustus kemarin, akhir Agustus kalau tidak salah. Ya. Mungkin kemudian sih Bu, kendala apa sih Bu yang dihadapi dari tim sendiri dalam menyusun proyek ini? Kalau kendala dari tim secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti Mbak, karena memang kita koordinasi dan kita berlima itu punya kelebihan sendiri-sendiri, kemudian tidak menutup kemungkinan kita juga punya kekurangan ya Mbak. Nah, kita saling mengisi, saling berkolaborasi sehingga proyek ini bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Dan kita berharap tentunya sampai nanti goals-nya tercapai, tujuan akhir kita tercapai, menghasilkan Big Book dari teman-teman di penulis Kabupaten Tegal, seperti itu. Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong masalah goals-nya sendiri nih Pak Ketua, goals-nya dari proyek ini apa nih Pak? Goals-nya sendiri ya berupa buku besar tadi tentunya yang bisa dicetak, dan juga kita ingin mengarsipkan, makanya kita pelatihannya itu pemanfaatan dan pengarsipan Big Book bagi guru kelas awal itu untuk kita arsipkan dalam bentuk flip HTML5, itu nanti bisa diakses oleh semua guru, tidak hanya di 3 kecamatan, tidak hanya di Kabupaten Tegal, dan juga seluruh guru di Indonesia mungkin ya, atau mungkin di luar Indonesia juga. Jadi bisa diakses lewat internet. Kita ingin membuat sebuah website yang berisi Big Book tadi, seperti itu. Dan harapan kami juga bahwa The Big Book ini
nanti dari penulis atau guru-guru tadi yang membuat itu ber-ISBN, jadi mereka punya karya yang bisa dikenang. Dan juga kemarin kita sering cerita ya kepada guru-guru bahwa nanti ini bisa diceritakan ke anak cucunya gitu. Ini loh Mbah punya karya yang bisa ada. Jadi selama jadi guru itu punya karya loh, ini adalah big book yang Mbah buat seperti itu. Baik, terkait dari hasil proyek dari tim ini ya, kan ada buku besar nih. Iya, buku besar tersebut bisa diproyeksikan untuk kelas-kelas lanjutan nggak sih Bu Desi? Baik Mbak, kembali ke fungsi utama Big Book itu sendiri ya Mbak. Yang pertama, Big Book itu digunakan sebagai alat bantu, sebagai sebuah cara bagaimana untuk belajar membaca yang menyenangkan bagi anak. Nah, ketika ada anak yang belum bisa membaca, ketika membaca bersama, karena spesifikasi Big Book ini yang besar ya dan penuh dengan gambar, itu akan menyenangkan bagi siswa. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam membaca, tahapan membaca pemahaman, kemudian ada membaca prediksi, dan dengan Big Book ini itu akan lebih menyenangkan belajar membacanya. Mengapa menyenangkan? Karena Big Book ini itu tadi penuh gambar, warna-warni, kemudian bisa dengan menggunakan media-media boneka jari, sehingga anak itu akan lebih menyenangkan dalam belajar membaca. Untuk fungsi yang kedua, itu Big Book bisa digunakan sebagai media pembelajaran atau sebelum masuk ke materi pokok. Seperti itu Pak Juni? Iya, betul. Jadi media pembelajaran digunakan guru, mulai ini misalnya tentang belajar tentang lingkungan. Jadi sesuaikan Big Book-nya yang sesuai itu, nanti anak-anak akan mulai memahami apa yang akan diajarkan seperti itu. Ngomong tentang proyek ini sendiri, kemarin katanya sempat ada workshop juga nih. Boleh diceritakan sedikit mungkin Bu Desi, acara workshop kemarin Bu yang melibatkan guru-guru di Kabupaten Tegal? Betul sekali Mbak, kita kemarin itu ada workshop untuk teman-teman dari peserta pelatihan The Big Book ini. Kita itu ada secara luring ya, secara tatap muka, kemudian kita ada juga melalui ini Mbak, Zoom ya, Zoom meeting. Kita bertemu secara online, kemudian kita berbagi dengan teman-teman yang sudah menyusun Big Book, rancangan Big Book. Nah, tadi dengan Pak Juni tadi menyampaikan setidaknya nanti Bapak Ibu guru bisa bercerita ke anak cucu. Ini loh semasa Eyang jadi guru, Eyang pernah nulis buku. Itu kan sebuah kebanggaan. Akhirnya tergugahlah teman-teman. Oh ya, akhirnya mau beliau itu menulis. Jadi workshop itu kemarin juga rame Mbak. Teman-teman itu mempresentasikan. Saya sudah menulis, ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu saling mengisi di ruang Zoom itu, kita ramai sekali kemarin ya Pak Juni ya. Betul. Itu seperti Antusias itu. sekali pesertanya. Oke, boleh tahu beberapa yang ikut nih pesertanya acara workshop kemarin? Ya, untuk peserta workshop kemarin kita itu ada 109 peserta. Lumayan banyak Iya, juga. alhamdulillah itu dari 3 kecamatan. Selain workshop itu kita juga punya komunitas belajar di PMM, itu platform Merdeka Mengajar. Itu bisa diakses oleh Bapak Ibu guru, tidak hanya di Kabupaten Tegal, tapi berlaku secara nasional. Itu kita juga nantinya akan membuat webinar melalui PMM ini. Oke, luar biasa, komunitasnya juga ada gitu kan. Iya. Baik, kemudian ini proyeknya sendiri yang sudah kemarin kan sudah workshop nih beberapa kali. Proyeknya udah sejauh mana nih yang dipraktikkan dari teman-teman yang kemarin ikut workshop Pak? Iya, jadi kita adakan 5 pertemuan, yaitu 3 offline dan juga 2 online atau daring. Itu kemarin kita sudah melakukan 2 pertemuan. Yang pertama itu pertemuan tentang pengenalan dan perancangan Big Book tadi. Nah ini menarik, kami mengadakan itu pertama-tama sih agak pesimis sebetulnya ya, karena bagaimana peserta ini akan apa ya, datang apa enggak dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah kehadiran sampai 90%. Mereka artinya antusias, mungkin banyak pertanyaan. Big Book itu seperti apa gitu. Mungkin itu yang membuat mereka akhirnya antusias, dan ketika kita jelaskan, kita kenalkan, ternyata tambah antusias lagi. Terbukti pada saat pertemuan kedua, yaitu tentang review perancangan yang mereka buat di pertemuan pertama itu banyak sekali yang ingin presentasi dan juga memberikan umpan balik kepada peserta yang lainnya. Juga ada pertanyaan yang memang mereka ingin membuat seperti ini, misalnya apa kontennya seperti ini, boleh ceritanya
tentang apa ya yang ada di sekolah saya boleh sekali karena memang kita mengangkat tema kearifan lokal seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang teman-teman guru yang ada yang ikut workshop itu sangat antusias ya dengan Sangat acara Betul kemarin. sekali, sangat antusias. Oke, kan sebegitu antusiasnya Dit, tapi apakah juga ada kendala-kendala yang dihadapi dari teman-teman 100 sekian guru yang ikut itu Bu Desi? Tentunya ada Mbak, karena di guru kelas 1-2 juga ada ibu guru yang mungkin sudah tidak menguasai teknologi ya Mbak ya. Untuk penguasaan laptop itu kurang baik. Akhirnya ibu itu, Bu saya nggak bisa kalau harus menggunakan aplikasi tertentu dalam membuat Big Book ini. Kami memberikan solusi, Ibu jangan khawatir. Dengan Ibu tidak bisa menggunakan laptop, bukan berarti Ibu gagal untuk melaksanakan pembuatan Big Book ini. Tidak, tetapi Ibu tersebut kami berikan semacam inspirasi. Kita beri Ibu bisa ambil gambar. Ibu lihat gambar di internet, diambil, kemudian Ibu gunting, Ibu tempel. Ceritanya bisa Bu ditulis dengan manual, Ibu menulis cerita sesuai dengan gambar tersebut. Akhirnya si ibu guru itu, oh iya ya, bisa juga saya menggunakan cara seperti ini. Jadilah beliau menulis Big Book, Mbak. Yang tadinya, pesimis nih, sepertinya saya nggak bisa. Ternyata setelah kita memberikan solusi tersebut, ibu guru ini mendapat inspirasi untuk menulis Big Book ini dan mempresentasikannya, Mbak. Kemarin outline-nya juga sudah bagus. Insya Allah nanti outputnya kita harapkan ibu ini menghasilkan Big Book yang tidak kalah berkualitas, yang dibuat dengan teknologi seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang hasil dari proyek ini bukunya tidak hanya soft file saja, tetapi juga ada opsi lain nih dari teman-teman bisa pakai buku gambar yang besar, kemudian gambar dipotong-potong, ditempel seperti itu, Pak. Iya, ditempel, ditulis sesuai dengan tulisannya seperti itu. Yang penting adalah lebih ke isinya dari Big Book itu sendiri. Jadi ya pemanfaatannya sih, kita ingin bahwa guru-guru itu memanfaatkan benar-benar di sehari-harinya pembelajaran di sekolah seperti itu. Oke, saya penasaran nih dengan konsep yang bagus ini, apakah ada kemungkinan ke depannya buku besar ini bisa digunakan untuk kelas-kelas atas atau mungkin bahkan untuk sekolah tingkatan selanjutnya, mungkin ke SMP atau SMA, itu seperti apa Bu? Ya, tidak menutup kemungkinan Mbak, ini bisa digunakan juga untuk kelas atas. Karena seperti yang digaungkan oleh Mas Menteri kita ya, itu ada gerakan literasi nasional. Itu tidak hanya untuk kelas bawah saja, tapi kelas atas bisa juga menggunakan buku-buku Big Book ini. Apalagi tadi kita membuat cerita yang mengangkat kearifan lokal, itu bisa digunakan untuk kelas misalkan di menengah pertama atau menengah lanjutan, bisa juga kita gunakan Big Book ini untuk direview. Misalkan Mbak di jenjang SMP, untuk mencari unsur intrinsik dari sebuah cerita ini, bisa menggunakan Big Book garapan dari proyek ini. Seperti itu, Mbak. Atau mungkin ini eksperimen, dari eksperimen membuat apa, kemudian kita tuangkan dalam Big Book. Itu kan mungkin akan lebih mudah mereka untuk melakukan eksperimen. Big Book dalam sains ya gitu ya. Iya. Jadi mungkin bisa juga. Oke, berarti kedepannya Big Book ini sangat bermanfaat ya. Bisa dibilang tidak hanya untuk sekolah dasar saja, bisa digunakan untuk sekolah lanjutan di SMP maupun SMA. Proyeksinya seperti itu, nanti diharapkan seperti itu. Iya, betul. Baik. Kemudian terakhir nih, mungkin ke Pak Ketua dulu Pak, harapannya Pak untuk proyek ini dan juga harapannya untuk dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tegal. Boleh disampaikan ke Tribuners? Untuk Tribuners, jadi harapan kami sebagai komunitas belajar The Big Book ini adalah terutama khususnya peserta pelatihan ya, mudah-mudahan dari semua peserta pelatihan itu dihasilkan Big Book yang bisa dicetak dan juga tentunya Big Book yang bisa kami digitalisasi dan kami buatkan e-purpose. Nah, e-purpose-nya ini nanti dari kumpulan Big Book yang sudah dibuat itu nanti bisa diakses tidak hanya dari guru peserta pelatihan, guru yang ada di 3 kecamatan, bahkan guru yang ada di Kabupaten Tegal maupun di luar Kabupaten Tegal. Itu harapan kami. Dan tentunya setelah ini tidak berhenti, mereka harus memanfaatkan atau mereka memanfaatkan Big Book itu untuk pembelajaran di sekolah seperti itu. Dan
mungkin diseminasikan dengan teman-teman yang lainnya juga, karena kan peserta kami dari kelas awal ya, mungkin mereka sedang mendapat pelatihan, mereka bisa menyampaikan di teman-teman guru yang lainnya di komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Dan harapan kami juga karena kami punya komunitas belajar di PMM itu, kami ingin mengadakan webinar, seminar tentang Big Book ini. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian Bu Desi boleh disampaikan harapannya Bu ke Tribuners? Oke, baik Tribuners. Harapan yang kami usung itu juga sama karena kita juga satu visi, satu misi dalam kegiatan ini. Saya juga berharap seperti Pak Juni bahwa Big Book yang nantinya kita hasilkan, baik secara Big Book itu tadi Pak Juni, secara pengarsipannya, Iya, kemudian Big Book secara fisiknya ada, kemudian itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan minat baca pada siswa. Seperti itu harapan kami, Mbak. Oke, terima kasih. Semoga hasil dari proyek ini membawa kebermanfaatan untuk semua, Amin. khususnya di Kabupaten Tegal, dan semoga bisa di Jawa Tengah nanti bisa dipraktikkan juga Iya. untuk Jawa Tengah juga ya. Terima kasih untuk Pak Judi dan juga Bu Desi atas waktunya yang sudah berkenan hadir. Sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Amin. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Judi dan juga Bu Desi yang merupakan tim dari The Big Book, yang merupakan Fasda Tanoto Foundation untuk Kabupaten Tegal. Terima kasih telah menyaksikan Ngopi Gayeng hari ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.